Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada saya sebagai aktivis dakwah, ceramah dari mimbar ke mimbar, dari kabupaten ke kabupaten, dari hutan ke kota. Alhamdulillah. Kali ini saya diundang pemerintah Kabupaten Natuna. Kabupaten ini adalah beranda terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, karena takdir sebagai penceramah dari Sabang sampai Merauke, saya bisa melihat betapa indah negara kita. Ini pantainya luar biasa. Orang bule datang ke sini tentu mengeluarkan duit sampai puluhan hingga ratusan juta hanya untuk melihat pesisir sini. Ya, rakyat Natuna tidak perlu keluarin duit banyak-banyak. Keluar saja dari rumah, naik sepeda ke pesisir pantai gratis. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya meskipun demikian ada juga gangguan Pak Bupati. Siap. Kalau ke tempat-tempat begini, mata biasa makin cerah. Banyak makhluk-makhluk halus. Siap. Pak Bupati ya. Saudaraku, selain pantai, negara Republik Indonesia juga Allah takdirkan banyak gunung-gunung. Ya. Sini gunung apa namanya Pak Bupati? Ya? Gunung Ranai. Gunung Ranai. Kemudian ada juga sawah. Ada juga. Orang-orang bule Amerika, Eropa, Australia datang lihat ke Bali, ke sini hanya mau melihat hamparan sawah. Masyarakat Indonesia tidak perlu keluarin duit untuk melihat sawah. Itu dari sumber daya daratnya. Lautnya di sini, Masya Allah, ada ikan natuna. Ada Napoleon ada. Napoleon ada. Mahal itu Pak Bupati ya? Ekspor itu. Oh, Napoleon. Siap. Ya, kemudian lobster. Ada. Itu lobster katanya kecil-kecil. Satu ekornya yang seperti lidi itu berapaan biasa Pak Bupati? Mahal itu. Saya baca di internet itu bisa sampai 3.000 sampai 5.000. Yang kecil itu kayak rambut. Betul. Luar biasa. Siap. Sumber daya alam manusia Indonesia, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, luar biasa, alhamdulillah. Belum lagi kita cerita dakwah. Di negara Indonesia inilah, saya kira dakwah paling gampang. Itu ke Pak Bupati ke Saudi mau ceramah, biar Pak Bupati ahli tidak dapat surat dari kerajaan, tidak bisa ceramah. Kita di sini ada artis baru tawat 3 bulan, sudah ceramah mengkafir-kafirkan kita. Aduh ya, belum lagi bangun masjid. Di negara manapun bangun masjid sulit. Alhamdulillah di Indonesia punya duit, beli bebaskan tanah, bangun masjid, di belakang urusan surat-suratnya. Dengan kemenangnya. Masya Allah. Itulah sebabnya kita wajib menjaga NKRI. Sebagai mubalik, saya punya tanggung jawab untuk menyadarkan umat Islam, cintai negaramu. Hubbul watan minal iman. Mencintai negara adalah bagian daripada iman. Alhamdulillah. Saya pun tidak bisa dakwah Pak Bupati. Mana saya bisa ceramah kalau sudah rusuh. Saudara-saudara sekali peluk batu. Mari lihat, ada lagi batu kan? Tidak bisa kita ceramah kalau lagi rusuh. Nah, alhamdulillah. Kewajiban saya adalah dakwah, memberikan kesadaran. Yang saya mampu lakukan bil lisan, dengan lisan. Nah, Pak Bupati ini punya power, punya kekuasaan. Apa yang Pak Bupati lakukan untuk menjaga ketahanan Republik Indonesia, persatuan Indonesia, kesejahteraan Indonesia sebagai Bupati. Nah, kira-kira apa Pak Bupati? Jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi memang kami pemerintah Kabupaten Natuna ini dalam rangka untuk menjaga NKRI ini adalah yang kita lakukan itu karena kita tidak ada TNI, tidak punya milik Polri dan semuanya. Itu adalah dari pusat. Oleh sebab itu makanya pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka mendukung keamanan di Natuna ini dan khususnya di Laut Natuna juga, kita menghibahkan tanah. Untuk TNI AD itu ada Dandion Komposit, kemudian ada Dandim. Nah, itu tanahnya dari kita. Nah, kemudian Polri juga begitu. Ini tanahnya juga kita bangun dari Polres semuanya, dan nanti ke depan akan ada juga pembebasan tanah untuk Brimob. Kemudian TNI AL juga demikian. Kemudian ini barusan semalam ada dari Bakamla. Bakamla itu juga kita hibah tanahnya sekitar 2 hektar. Gunanya apa? Guna adalah kita menginginkan Natuna ini ada Bakamla,
kemudian ada AL, kemudian ada KKP. Nah, perikanan juga kita hibah tanahnya. Nah, dengan begitu nanti segala institusi internal yang ada di Natuna ini, nah itu akan kita upayakan secepatnya bermohon kepada pemerintah pusat untuk didirikan kantornya. Nah, tahun depan itu insya Allah di Natuna untuk AL sudah bintang 1. Kemudian Bakamla kemarin datang survei ke sini sekitar 2 hari yang lalu. Nah itu mudah-mudahan tahun ini akan ada kantor Bakamla. Nah tujuannya adalah ketika KKP sudah di sini, Bakamla di sini, AL di sini. Nah untuk keamanan laut mudah-mudahan akan bisa kita lakukan pengamanannya. Memang di sisi undang-undang 53 tahun 99 itu Natuna itu dibentuk berdasarkan undang-undang itu. Natuna tidak punya, Natuna berbatasan dengan Vietnam, kemudian Kamboja, Filipina, dan beberapa negara. Tapi dengan hadirnya Undang-Undang 23 tahun 2014, itu Natuna tidak punya laut. Oleh sebab itu makanya kami hanya sebatas di sisi pantai. Namun demikian artinya bukan kami melepas tangan dengan masalah laut, tapi kita coba berkoordinasi, kemudian komunikasi, dan bermohon kepada instansi-instansi terkait, vertikal dan semuanya, termasuk TNI dan Polri khususnya, nah, agar untuk mengaman laut kita lebih terjamin lagi. Sehingga dengan itu nanti nelayan aman. Demikian. Pak Bupati, itu tadi kan pertahanan fisik. Dalam arti pertahanan untuk pemegang senjata. Tapi kan ada pertahanan semesta, yaitu rakyat. Jadi bagaimana Pak Bupati upaya-upaya pemerintah, TNI, Polri untuk menanamkan kesadaran kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi bahwa mereka harus jaga keamanan, bukan cuma tentara yang harus jaga keamanan kita, tapi rakyat juga harus menjaganya. Apa kira-kira program yang real? Jadi gini, kehadirannya Pak Ustadz kemari juga salah satu bagian daripada untuk menjaga hablum minanas. Jadi kita kepingin agar sesama masyarakat, kemudian sesama aparat untuk selalu melakukan koordinasi dan komunikasi. Kemudian kita juga berupaya untuk melakukan secara rutinitas FKUB. Nah di situ kan ada beberapa organisasi keagamaan, kemudian untuk masyarakat umat ini kita coba itu kita satukan dulu pemimpin umatnya, yang mudah-mudahan dengan kita menyatukan pemimpin umatnya dan umatnya nanti yang akan berjalan sebagaimana mesti melihat ketika sudah pemimpinnya bagus. Dan itu yang sudah kita lakukan terus. Dan mudah-mudahan antara TNI, Polri dan masyarakat termasuk ulama dan kiai dan semuanya, tokoh adat dan semuanya selama ini itu berjalan dengan baik. Dan tentunya juga tidak terlepas kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kami selaku pemerintah berusaha berikhtiar untuk melakukan itu dan selama ini sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Alhamdulillah. Pak Bupati, informasi sepaham saya, satu, yang gampang dan rawan memecah persaudaraan itu adalah perbedaan pendapat, termasuk perbedaan pilihan politik. Kita kemarin ingat Pilpres cebong kampret yang sampai sekarang masih suka seakur. Maka harus ada pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat untuk berjiwa besar, matang dalam menyikapi perbedaan. Pendakwa juga banyak juga yang kadang-kala menghasut. Berbeda pendapat langsung cap neraka surga, kayak dia aja panitia hari kiamat. Ya kan? Nah, kalau berbeda pendapat, mari kita sikapi dengan lakukan yang kamu yakini benar tanpa menghina orang yang kamu berbeda dengan kamu, Itu. Yang kedua setelah perbedaan pendapat yaitu perbedaan pendapatan. Ada orang banyak pendapatnya, kurang pendapatannya. Ada orang kurang pendapatnya, banyak pendapatannya. Kan? Anggota dewan kadang-kala dia datang cuma tidur, banyak pendapatannya. Ya kan? Ada orang kasihan yang busa-busa mulutnya ceramah tiap Jumat cuma dapat sedikit, ya kan? Nah, itu ketidakadilan. Saudaraku, saya kasih contoh. Ada orang berkatakan negara bisa rusuh apabila hak-hak kebebasannya diambil. Itu tidak sepenuhnya betul. Contoh Pak Bupati, orang di penjara itu diambil kebebasannya, tidak bisa dia keluar, tidak bisa pegang HP, tidak bisa berhubungan suami istri, kebebasannya direbut. Tapi dia tidak rusuh. Kapan dia rusuh? Ketika satu tahanan dikasih kopi, satu dikasih air got.
ketidakadilan. Tidak. Pak Bupati cinta sepak bola? Cinta. Oh, saya senang sekali, Pak. Apalagi waktu Indonesia mengalahkan Malaysia. Saya senang betul karena susah kalahkan Malaysia. Tapi saya kecewa waktu kalah Thailand. Aduh. Nah, sepak bola Pak Bupati bisa rusuh. Kapan? Ketika jurinya, tidak adil, hakimnya, juri atau wasitnya tidak adil. Di kampung saya selalu ada perayaan 17 Agustus. Itu kalau hakim garisnya atau jurinya atau wasitnya tidak adil, dikejar, Pak. Sudah naik rumahnya masih ditunggui. Nah, hakim juri adalah penguasa. Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, penegak hukum. Kalau tidak adil dalam menerapkan hukum, maka pasti negara kita gampang ribut. Nah, disinilah hadirnya. Ketiga, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh pejabat yang menonton tayangan ini. Merugi kalau tidak memudahkan seorang pejabat masuk dalam surga. Saya ceramah Pak Bupati, saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah. Tidak ada yang datang. Tapi Pak Bupati datang sholat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mana ini kepala dinas PU? Tidak pernah juga saya lihat datang jamaah. Ajudan telepon Pak Kadis. Pak Kadis dicari ke Bupati. Besok sebelum azan sudah ada dia di dalam masjid, Pak. Itulah hebatnya kekuasaan. Saudaraku, mari menjaga kedamaian, ketentraman, persatuan Republik Indonesia. Saya sangat sadar bahwa tidak ada yang bisa dilakukan kalau kita sudah tidak damai. Tidak bisa saya dakwah, tidak bisa saya membangun, tidak bisa saya dagang, tidak bisa saya cari nafkah kalau tempat saya sudah tidak aman dan tidak tentram. Karenanya seluruh rakyat Indonesia berkewajiban menjaga perdamaian dan kesatuan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Natuna, saya bersama Bapak Bupati Kabupaten Natuna, Bapak Wan Siswandi. Wan ini gelar bangsawan untuk di Kabupaten Natuna, Sulawesi Selatan, Andi dan Peta. Nah, terima kasih. Semoga Allah berkahi dan selamatkan kita semua. Dan saat Latif menyampaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.